perbedaan antara gaya menjuri Ois dengan Afki. Apki. Saya mulai kalau lihat ke Koisyo, saya pasti perlihat dulu jurinya kayak apa. Karena ya memang penting ya lihatnya kemana. Jadi kita kan kadang-kadang melihat ikan hari ini nggak finish, tapi kita lihat dia punya future bagus, bisa menang dia. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Koispedia yang awam jadi paham. Hari ini kayaknya ada yang spesial karena ada narasumber yang tentu teman-teman semua penghobi kois sudah sangat kenal ya. Yang pertama tentu saja saya perkenalkan ada Pak Sugianto, P. Sugianto, atau juga bisa disebut dengan Rehan Wijaya. Nah, tinggal teman-teman ya. Kalau saya sih panggilnya biasa Om Sugi. Gitu. Ya, nanti siapa nanti saya akan kenalkan. Terus kemudian tamu tetap kita tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Kois sendiri yang rela hadir jauh-jauh dari Cakung sana sampai ke Kopi Sedut hari ini. Ada Pak Slamet Kurniawan. Selamat datang Pak Slamet. Pak datang. Wah, senang sekali hari ini kayaknya lebih segar dari yang kemarin-kemarin Pak. Iya kan Pak. Oh iya. Kabur dari kantor. Kabur dari kantor. Disebut Ya. lagi jadi cabut. Jadi kalau kabur dari kantor tuh bikin segar ya teman-teman ya. Oke, saya akan lanjutkan. Hari ini kita akan membicarakan tentang profil Pak Sugi ya secara umum. Karena Pak Sugi ini sudah, saya mau bilang apa ya, sudah sangat senior lah kalau untuk saya, untuk teman-teman Kois yang lain. Kois ini bisa berdiri salah satunya karena ada Pak Sugi. Mari kita dengar cerita dari Pak Sugi. Pak Sugi, apa kabar? Baik. Nah, Apa kabar? senang sekali. Ini Pak Sugi ini salah satu juri Kois juga. Dia juga waktu mendirikan juri Kois, dia ini juga salah satu penggagasnya. Jadi mari kita tanya tentang juri Kois gitu ya. Jadi keterlibatan Pak Sugi di Kois ini seperti apa Pak? Kalau diceritakan. Oke, keterlibatannya seperti apa? Jadi dulu tuh waktu sebelum era digital seperti sekarang, Oke, ya. awalnya beberapa penghobi. Oke, Yang mungkin ketuanya waktu itu gengnya, kepala gengnya itu Pak almarhum Pak Karom. Pak Karom. Oke, orang Pak Karom. Oke. Waktu itu Pak Karom menggagas membuat semacam chat lewat Yahoo Mail. Oke, ya. Disitulah kita bertemu kesan, disitu kita bertukar informasi. Ya, ya. Kemudian berkembang menjadi forum, kemudian berkembang menjadi satu wadah lah, satu Ya. klub yang kemudian kita buatkan juga di Kois itu ADFP-nya segala macam, Oke. dan berkembang sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Oke. Jadi waktu itu pun kita sudah mengenal Pak Sugi. Ini sudah aktif ya sebelum di Kois tentu saja ya. Waktu itu pernah tergabung di API juga. Saya waktu Kois pertama berdiri, saya ada di API. Oke. Tetapi saya ada di Kois juga. Oh, ada di API, ada di Ada di Kois. Kois. Boleh tuh ya Pak, gitu ya. Sebetulnya nggak boleh, tapi juga tidak ada larangan. Karena waktu itu Kois itu hanya kumpulan dari para penghobi. Oke. Tidak ya. boleh tapi nggak ada larangan. Tidak ada larangan. Nah, tapi akhirnya setelah si Kois ini membentuk satu badan, kita Ya, harus ya. pilih. Oh, Jadi akhirnya saya pilih lisan dan kaki, ya saya bergabung di Kois. ini. Pujian lah untuk kita ya Pak Ahmad ya. Kalau nggak ada Pak Sugi ini, saya rasa Kois juga nggak akan segede sekarang ya. Betul, Pak. Betul ya Pak ya. Betul. Dan sebetulnya juga menurut saya kalau nggak ada Pak Sugi bisa dibilang ya mungkin dunia koi saat ini nggak seperti ini ya. Betul. Itu yang nanti kita mau saya minta orang ceritain dulu. Sebetulnya saya nggak tahu juga tuh sejarahnya gimana. Oh iya. Nanti penonton semua saya rasa juga ingin tahu ya sejarahnya seperti apa. Jadi kenapa Kois ini sangat eksis bahkan sampai sekarang. Klub yang berdiri dari mailing list tadi ya Pak ya. Mailing list, kemudian ada grup, kemudian membentuk satu badan dan akhirnya eksis sampai sekarang. Gitu. Nah, selama pengalaman Pak Sugi pasti udah sangat banyak gitu. Koisyo dari tahun ke tahun, dari sejak dulu sampai sekarang ini seperti apa kalau dilihat Pak? Terus apakah ada pergeseran, kemudian
Ada yang kurang, ada yang lebih, seperti apa Bang ceritanya? Oke, kalau masalah koi show otomatis dari dulu sampai sekarang pasti ada perbedaan. Oh iya. Ya, Oke. perbedaan. Satu perbedaannya adalah ikannya kualitasnya meningkat, Ikannya kualitasnya. Iya. Oke. pesertanya meningkat. Kemudian informasi mengenai koi juga sekarang mudah didapat. Jadi sekarang banyak penghobi-penghobi yang udah pintar karena Ya, membaca segala macam, jadi dia dapat ilmu. Oke. Nah, kemudian jurinya sendiri dulu waktu zaman saya start itu hanya ada APKI. Ini ada. Ada APKI. Nah, kemudian waktu kois berdiri mulailah ada juri kois. Ada juga. Oh iya. Ya, Oke. ini dari kois pertama yang pertama adalah Padata dulu Ya. yang seminar untuk penjurian. Oke. Nah, mungkin yang saya bisa kasih informasi adalah perbedaan antara gaya menjuri kois dengan APKI. APKI. Iya. APKI itu isinya adalah dealer. Oke. Jadi dealer yang generasinya dari lama, sedangkan di kois ini adalah generasi muda yang dari Oh, hobi. gitu. Jadi ini ada perbedaan dalam cara menjuri. Oke. Itu kalau di Jepangnya kerennya ada yang Shikokai, ada yang ZNA. Ya. Nah, kalau kita lihat wadah dari depan. Oke. Oke. Iya. Nah, kalau koi sendiri saya pikir ini dia punya kiblat sendiri, tapi mungkin lebih banyak ke ZNA. Dia. Oh, lebih banyak kita lihat. Oke, mungkin penonton juga perlu tahu ya perbedaan apa yang benar-benar terlihat gitu. Misalnya dari Shinkokai dan ZNA gitu. Konsentrasinya di mana, Pak? Oke. Ada perbedaan kalau Shikokai itu karena kita dealer, kebanyakan yang dealer, dan di Jepangnya adalah breeder. Jadi kita melihat Oh. ikan, kadang-kadang melihat ikan hari ini nggak finish, tapi kita lihat dia punya future bagus, bisa menang dia. Oh, oke. Tapi kalau di kois, ikan Kita hari apa? ini bertanding. ZNA dulu. Oh, iya. Ini kan Shikokai sama ZNA. Shikokai. Ah. Kalau ZNA adalah ikan yang hari ini perform. Oke. Ya, walaupun besok ikan itu masa depannya habis, nggak apa-apa. Yang penting hari ini dia perform di puncak ya. Jadi Kalau ikannya misalnya finish gitu ya. Kalau ikannya finish itu peluang menangnya lebih besar. Kalau di ya, di atas 60%. Oke, jadi Kois menganut yang itu ya, Pak ya? Ya, lebih ke sana. Lebih ke hari ini dia show. Gitu. Oke. Iya. Wah, ini menarik ya. Jadi teman-teman juga mesti melihat ya komposisi duri akan seperti apa ya. Kalau di Kois itu seperti apa, kalau ZNA itu seperti apa. Nah, saya akan tanya ke Pak Slamet, karena beliau ini kan penghobi ya, dan mengikuti sekian banyak koisio, jadi beliau pasti punya strategi ya kalau dilihat gitu. Pak Slamet kan ikut banyak koisio gitu ya. Strateginya seperti apa, Pak? Kalau Oh, iya. ZNA seperti apa, kalau Betul. kois gitu. Jadi kalau dulu saya itu nggak pakai strategi. Pokoknya yakin ikannya bagus, masuk. Ya. Kalau kalah, jurinya dimarahin. Oh, jurinya nggak mampu. Tapi kalau menang, saya diam-diam aja. Tapi dengan berjalannya waktu, saya belajar apa bedanya Shinkokai dengan ZNA, Oke. Z Nippon Irentai. Ya. Ini kan tadi kan Pak Sugi udah jelasin, ini kiblatnya kalau ini breeder, satu lagi penghobi. Ya. Jadi saya mulai kalau lihat ke koisio, saya pasti lihat dulu jurinya kayak apa. Karena ya memang penting Ya. kiblatnya kemana. Ini saya bicarain karena penting. Maksudnya gini, ini bukan masalah selera juri. Ya. Terus kan film bilang, oh selera juri. Enggak, bukan masalah itu. Tetapi seperti apa? Karena itu pasti ada pengaruhnya. Ya. Jadi kalau jurinya banyak yang Shinkokai gitu, saya pikir ya itu ada kemungkinannya. Tentu aja ikan bagus pasti menang. Ya. Ya. Ikan finish juga menang. Tetapi kalau di Shinkokai masih ada kemungkinan ikan yang bagus, oke. ikan yang bagus, tapi belum tentu bagus sekali. Bukan bagus hari ini gitu. Ya. Mungkin kalau kita tungguin lagi setahun lagi gitu, ikan ini akan menjadi sangat bagus. Ya. Itu masih bisa menang. Oke. Gitu. Ya, ada kayak gitu. Tapi kalau model ZNA itu ya nanti kita ada juri ZNA, kita boleh tanya. Ya. Menganut sistemnya adalah performance-nya hari ini apa. Jadi kalau hari ini adalah yang dicuri adalah kondisi saat ini. Ya kalau misalnya hari ini bagus ya bagus. Nggak ada cerita hari ini kuning terus jadi bagus gitu. Atau ikannya lagi ngedrop dibilang terus tuh nggak ada. Gitu.
Oke. Besok drop itu urusan besok. Sampai tahun. Ini yang saya bilang nggak bisa dibandingkan. Kalau ikan kita menang sekarang, minggu depan harus menang. Karena sebetulnya dinilai adalah kalau dari sistem kebanyakan Indonesia sekarang tuh kayaknya ngacunya itu ngacu ke ZNA. Jadi bahwa ya hari ini seperti apa. Tetap ikan yang sama. Mungkin ada lawannya sama. Minggu depan mungkin bisa beda. Iya, situasinya. betul. Jadi kalau saya juga sebagai penghobi ya saya lihat dulu nih jurinya seperti apa. Itu kan ada, kita kan tahu lah kiblat-kiblatnya. Nah, itu ya kita atur-atur strategi. Oke, jadi gini ya, saya luruskan ke penonton semua. Jadi kalau semuanya ikan bagus itu pasti kans untuk menangnya itu besar gitu ya, Pak ya. Tapi untuk Shinkokai, ini ikan yang punya future, punya masa depan yang bagus, ini masih punya kans untuk menang. Walaupun itu memang harus dijelaskan lagi ya, peluangnya ini seberapa banyak gitu. Misalnya ada juga dalam koi show itu yang memberikan penghargaan untuk ikan yang Best kategori. best kategori. Nah, seperti itu. Itu penjelasannya seperti apa tuh, Pak? Best kategori itu lain, Pak. Oh, Future. lain. Ya. Itu beda. Jadi gini, kalau tadi kita ngomong ikan show, Ya, kita ambil contoh soa. Mungkin dia punya merah sudah 90%. oke. Kemudian dia punya hitam, mungkin sudah di sini ada yang hitam, di sini masih Remang-remang. lumpur. Ah, Nah, ini kan belum finish 100%. betul. Ini ada arsonite. Untuk ikan Untuk yang jenis seperti ini, Oh, penilaian oke, dalam oke. Shinkokai. Ya. Tetapi kalau bicara kategori itu adalah kita lihat ikan itu hari ini baik. Ya. Diharapkan. Misalnya kita lihat soal ada 4 ceplok merah, kemudian ada abu-abu. Ya. Dia nggak bisa ikut cium ikan ini. Tapi kita lihat ini ikan kalau hitamnya nanti menjadi solid dan dia besar dan dia tumbuh menjadi besar dan itu full keluar, dia akan sangat bagus sekali. Nah, itu kategori. Oh, Iya. Tetapi bukan artinya semua ikan yang abu-abu itu masuk dalam kategori gitu. itu yang baru saya mau tanyakan Iya. itu, Pak. Pengertian tata go ini sering salah kaprah ya. Betul. Begitu ya, Pak Samad ya? Kayaknya Waktu berapa kali saya mengikuti koi show juga, pokoknya asal remang-remang. Wah, tata go ini saya pikir juga nggak tepat ya. Kalau Iya. Pak Samad ikut nggak kalau ada yang begitu-begitu? Waktu itu saya pernah mikir kayaknya lumayan juga nih, karena saya kan peserta, saya suka dapat piala. Iya. Makin banyak piala ya makin senang. Gitu ada kategori best kategori atau kelas kategori, saya pikir senang juga itu. Tapi setelah saya pikir lagi, kalau definisinya kategori adalah yang masih yang buram-buram, Nah, nah, misalnya buram ke-1, buram ke-2, buram ke-3, semuanya buram. nah itu. Base-nya yang mana nih? Sama-sama buram nih. Betul. Iya kan? Iya. Kalau base-nya dibilang, oh kita cari yang paling finish. Ya, kalau gitu udah bukan kategori dong. Tetap Iya. cari yang paling finish dong. Ah. Ya kalau mau konsisten, di antara yang buram, kita cari yang paling Yang paling kurang yang menang. Iya. yang mana. Tapi Jadi salah nggak belajar tuh ya. kalau kayak gitu? Jadi sebetulnya kategori juga mesti pernah ada lomba bikin itu ada best kategori kan. Kita membatasi di jenis 3 warna. Oh, Di jenis soa. Sebetulnya kategori juga termasuk di Kohaku. Iya, Orange Kohaku dia belum solid. Tapi dia punya masa depan bisa menjadi solid. Itu juga masuk kategori. kategori. Ya. Oke. Nah, makanya kalau kita mau menjiplak atau mengcopy satu bahasa istilah dari Jepang, kita harus kopinya 100%. Jadi kita nggak perlu Nah, kalau di Jepang, Pak, kategori itu ada nggak? Ya, itu Ada. nggak ada. Nah, itu yang sering ada drink point. Drink point itu adalah kategori. drink koi. Tapi ada penghargaan khusus untuk itu. Iya, dia kasih penghargaan. Oh, penghargaan ya. Tapi nggak ada lombanya kategori nggak ada. Nah, Oh, nggak ada kategori. Lomba kategori nggak Lomba. ada. Ada. nggak ada, Pak. Tapi kategori di kolam ikannya ada kan? Di Ada. berita Ada kategori, di itu kan? ada. Tapi tidak untuk dilombakan. Iya. Dan itu bukan sekedar yang tadi misalnya gini saya ambil contoh silo ya. Ya. Itu bukannya kita lihat abu-abu aja. Dia ada rambu-rambunya. Misalnya kalau mau sapu dia mesti angkat, dia mesti buka mulutnya. Kalau ada hitam di antara tenggorokan, itu masuk kelas kategori. Artinya, si ikan punya kemampuan mendorong ikannya nanti. Nah, tapi kalau dia abu-abu dibuka mulutnya, polos, itu masuk akhir. Oh, Gitu ada loh. ilmu Ada baru nih ilmu kita. dari Saya sini. baru tahu nih Jadi kalau kalau kita yang beli dalam siro, ya. kita buka dulu tuh mulutnya ya. Mesti dilihat di ujung itunya, tenggorokannya. Iya. Oh gitu ya? Iya, Pak. Ada Itu ya? saya juga belajar dari Musako.
Nah, Wah. memang kalau ketemu sama sumbernya langsung ini memang beda ya. Kita langsung ketemu ilmu yang sebenarnya gitu ya. Sama Pak, di sini itu juga ada ya, kadang-kadang ada kategori yang saya nggak tahu apakah ditambah-tambah atau kadang-kadang memang kois juga ada juga gitu ya, misalnya untuk kelas E, terus ada lagi kelas F. Nah itu sebenarnya gimana Pak? Kalau di Jepang kan sudah baku itu dia punya kelompoknya. Cuma di Indonesia, waktu beberapa tahun yang lalu kan ini booming show. Sehingga ada beberapa jenis ikan seperti ikan satu warna, tawarimono, aragoke. Itu nggak akan bisa menang kalau dia tanding di kawarimono. Oh, Akhirnya buat mendongkrak pasar, mendongkrak orang yang punya ikan, ya, pecahlah kelas ini gitu loh, menjadi kelas E. kelas E. Dibilang salah nggak salah, tapi dibilang Cari masalah. cari masalah bisa gitu, jadi kacau itu sebetulnya. Iya. Karena dia jadi berdiri sendiri kan. Betul. Iya. Jadi dari Jepang sudah repot-repot mengklasifikasikan Sementara dari A Jepang sampai memang, D gitu. saya diskusi sama Pak Slamet juga memang Jepang susah payah mengembalikan original bloodline mereka. Betul, ya. Dimurnikan. Iya, Dimurnikan. Ya. Kita sini acak-acak lagi gitu kan. Tapi kalau dari peserta gimana Pak? Kan makin banyak tuh Pak piala Pak. Ya kalau saya sih peserta ya seneng aja. Seneng aja, ya. Kalau perlu sampai kelas jet. Kan kelas jet adalah ikan yang nggak bisa menang, jadi menang. Iya. Semua dapat piala. Iya. Terus kapan lah itu juga pernah ada yang kategori untuk short body semacam Iya. itu ya. Ya tapi kalau body kan juga lucu juga kan. Akhirnya Lucu, juga ya. Pak Sony bilang itu juga lucu juga. Lucu Kan? iya. Iya, saya pernah lihat tuh waktu itu. Ya sebetulnya short body itu ikan cacat. Ikan dacat ya. Ya. Tapi kalau saya dari segi penghobi ya asal kita senang-senang aja. Cuma dia memang kadang-kadang senang-senang ya kita mesti bikin aturannya yang jelas. Iya, betul. Senang-senang ini kalau kan ini kan kompetisi. Kompetisi itu makin lama makin keras. Ujung-ujungnya kalau kalah ada orang berantem. Nah makanya kalau aturan nggak jelas pasti masalah. Yang Ya. kalau menurut saya PR kita tuh sebetulnya kelas E. Kelas E. Kelas Oke. E ini ya tadi ya kawarimono. Kawarimono. Kita pecah-pecah kawarimono A, kawarimono B, Hmm. ada kinkinri A, kinkinri Ya. B gitu. Tapi kawarimono kelas E ini jelas di Jepang nggak ada dan tidak akan mereka pernah mau karena dia Iya, bilang iya. kita udah capek-capek memurnikan kok kamu aduk-aduk lagi. Nah, Iya. sebetulnya adalah ya nggak bisa ikut lah istilahnya atau boleh Iya. ikut ya pasti kalah. Tapi kalau di kita udah ada biar rame. Nah ini mungkin PR buat kita Iya. peserta juri-juri aturan ini gimana? Karena sebetulnya kan harus ada kalau kasta-kastanya. Nah, Itu kalau menurut saya betul nggak Pak Suki? Kalau Nah. misalnya kayak Gosanke itu kan Kohaku, Sanke, Showa. Wah. Mungkin di taraf tertinggi itu yang tertinggi kastanya apa? Kohaku. Aku. E ini yang sebenarnya misalnya ada dua kelas E turun sama bagus. Iya. Sebetulnya mana yang mana? Ya kan? Mau nggak mau kan sebenarnya kita kembali ke kasta itu. Iya. Tapi ini ini masih saat ini kayaknya masih bebas. Iya. Iya. Masih Ya sebenarnya saya sendiri kalau disuruh juri E pun saya agak bingung. Karena pertama cuma dilihat bodinya aja dulu ya Body, body ya. bagus tapi tidak. Oke. Tapi begitu kita ketemu misalnya yang bodinya sama-sama bagus, sama-sama gede, nah, itu sebetulnya gimana? Nah, ini ya kan? Yang sebetulnya sih kemarin kenapa masih bisa jalan? Ya karena menurut saya sih di voting. Misalnya jurinya satu grup kan ada 3 atau 4, otomatis dengan di voting juga masih lumayan lah ya. Iya. Tapi kan sebenarnya ini kan bisa kalau aturannya nggak jelas ya masih bisa dipertanyakan. Iya, betul. Kalau tak kasta kawarimono, mana yang paling tinggi sampai yang Iya, kalau zaman dulu kan misalkan di Kawarimono tuh ya kita vice gitu. Misalkan ada satu Kawarimono yang nggak jelas, ada teman Ryu. Biasanya kita tarik teman Ryu tuh karena Ryu punya Kasta paling tinggi. Kecuali dia bisa ngalahin ini baru dia bisa naik gitu. Oke. Tapi dengan dipecah-pecah begini kan Kan dipercayain Kumon Ryu nggak di E sekarang. Iya, Semua Ryu. ya. Tapi kan pertanyaan dengan Kasta. kasta di Nah. Kawarimono ya. Tapi dengan dipecah ini ya dia berdiri sendiri ya, E-nya sendiri gitu di sini. Iya, oke. Ya tapi ini aturannya kita belum clear nih. Ya. Apakah kita bikin aturan yang harus merahnya mendekati 60% warna orange tua? Nah, Ya. kita belum bikin aturan tuh. Jadi Ya. memang selama ini kita lihat di ini hanya body, kerataan warna. Ya, sudah. Ya ini mungkin Iya. jadi PR kita ya. PR ya, betul. Jadi memang harus dibakukan. Jadi
maksudnya supaya tetap dalam Koisio itu tetap kita dapat fun-nya gitu. Iya. Misalnya mewadahi, kan banyak juga teman-teman dari Blitar itu yang cukup berhasil gitu, yang mengembangkan baik itu cagoy maupun karamel gitu. Saya rasa itu juga bagus-bagus juga. Gitu. Ya sebetulnya kan dengan Betul. adanya kelas E ini kan kemarin di Klaten kita lihat bahwa sebetulnya udah bagus-bagus kan hasilnya. Betul, Kan? iya. Ya petani otomatis kalau dihargai kerjaannya alias dia hasilnya dihargai dengan harga tentu aja. Iya. Ada show-nya, ada harganya tentu aja mereka juga senang ya semangat ya. Betul, betul. Supaya lebih bagus lagi ya memang kita mesti beresin aturannya. Iya. Oke. Jadi itu PR ya Pak untuk Kelas E. kelas E maupun apalagi kelas F ya. Apalagi kelas F, apalagi kelas F. Nggak E dulu lah. Oke. Saya masih ada satu topik ini ya. Jadi Pak Sugi ini saya masih ingat betul tahun 2010 lalu, bukan lalu ya, sudah lama. 2010 itu sempat mengajak kita tim Majalah itu untuk pertama kalinya itu ke Jepang. Itu saya rasa kalau tim yang bisa masuk sampai ke breeder-breeder itu baru tim Majalah tuh waktu itu. Walaupun sudah ada penghobi yang di sana ya, di Jepang. Tapi untuk pertama kalinya kita diajak ke Jepang, kemudian diajak ke farm-farm yang waktu itu cuman jadi omongan gitu. Tapi kita sudah bisa masuk ke sana. Nah ini saya mau tanya gitu, waktu itu kenapa Pak Sugi memang punya keinginan seperti itu? Apa nggak takut dimarahin sama dealer-dealer yang lain? Atau gimana? Iya, jadi waktu itu saya dekat dengan almarhum Pak Haji. Oh iya, Ya, kita sama-sama kan waktu itu. jadi kita sering Ya, Pak diskusi, saya sering ngobrol sama Pak Haji. Jadi kita majalah tuh punya satu mimpi. Mimpinya adalah pergi ke Jepang, Ya. kemudian meliput, kemudian mentransfer semua informasi ke Betul. Indonesia. Ya. Cuma persoalannya waktu itu Pak Haji bilang, siapa yang mau guidance? Iya, Terus betul. saya otomatis ngomong, ayo berangkat sama saya gitu. Terus Pak Haji bilang, Pak Sugi nggak takut dimarahin. Nah, Ya nggak ada lah yang dimarahin. Akhirnya kita berangkat tuh. Iya. Tapi memang setelahnya pulangnya saya disidang. Cuman Ya, tapi waktu itu saya jawab gini, bagus sebetulnya dengan majalah pergi ke Jepang, karena jadi tahu bahwa ikan yang bagus itu nggak ada yang murah di Jepang. Betul, iya. Jadi, Ya. jadi kalau ada satu dealer buka harga ikan mahal, itu jangan kaget. Memang di Jepangnya mahal. Memang Jepang gitu. mahal ya. Tapi ya biasa lah. tapi ada yang ikan murah dijual mahal kan? Ada juga, ada juga. Makanya itu perlu edukasi. Gitu. Ya. Kira-kira ya seru juga sih. Seru sih, seru sekali. Itu seperti membuka apa ya, membuka cakrawala baru gitulah. Terus kemudian setelah itu ada banyak penghobi yang ke sana, terus dengan guide. Ya dia bisa milih lah. Maksudnya kalau tadi menghindari ikan yang murah dijual mahal, ya kita mesti pilih guide yang benar lah, Pak. Nah, saya mau nanya Pak Sugi nih. Ya, boleh, Boleh ya, Pak ya? Boleh, boleh. Kan saya kan baru join itu sekitar tahun 2010. Jadi sebenarnya saya juga nggak ngerti. Bahkan Ya, saya nggak kenal Pak Karom itu nggak kenal. Iya, iya. Sama Om Anjik aja juga saya juga kenal tapi nggak mendalam. Oke, ya. Bener nggak sih katanya istilahnya tuh Pak Sugi yang buka jalan untuk kois bisa sampai ke Jepang. Satu. Ya. Terus kedua, saya juga dengar juga nih. Waktu itu sebetulnya penghobi ke sana tuh nggak ada. Karena kita ditakut-takutin katanya. Kalau ke Jepang, oh kamu sendiri datang nggak bakal dilayani. Oh ke sana kamu mana bisa. Iya. Jadi semua tuh penghobi tuh nggak boleh beli sendiri ke Jepang. Apa-apa nggak boleh. Sampai katanya rahasia banget tuh. Makanannya dikasih juga rahasia, filter rahasia. Nah, Banyak yang saya rahasia. dengar dari teman-teman kois, Hmm. teman-teman kois ya, tapi Iya. sebelum saya. Waktu itu tuh jadi Om Ajik sama Pak Sugi ini seperti membuka Pandora Box. Betul. Kotak rahasia yang sebetulnya nggak boleh dibuka. Tapi kotak ini dibuka. Hah. Habis dibuka ya semua makhluk keluar. Jadi memang waktu zaman era di tahun itu, memang ada penghobi yang pergi Pak, cuma terbatas. Sebatas. Penghobi yang mau beli ikan buat Grand Champion, mau beli tate, Elit. edisinya terbatas lah. Dan waktu itu kalau kita ajak teman-teman ke Jepang pun mereka nggak mau pergi sebetulnya. Jadi bukan ditutup oleh dealer. Oh, Ya, berarti jadi- salah dong saya. Ya, jadi waktu itu memang penghobi lebih senang ada ikan masuk nih. Misalnya saya bilang di satu dealer, wah itu pagi-pagi mereka semua udah berbotong-botong ke sana. Iya. Nah, itu waktu itu zamannya seperti itu. Gitu.
Nah, cuman waktu saya ngobrol sama Pak Adik ya, jadi akhirnya ya ini kan Kois kadang-kadang punya ide yang pengen pertama, yang Iya. belum orang lain pernah kerjakan. Jadi waktu itu saya sama Pak Adik ada beberapa program. Satu programnya adalah bawa wartawan Kois di Jepang. Program kedua adalah bikin event grow out smartphone di Jepang. Itu saya yang pertama itu bersama idenya Pak Adik gitu. Iya. Jadi ya terjadilah seperti itu. Gitu. Dan waktu itu saya pikir juga apa ya? Rezeki ada yang ngatur, nggak usah takut, kita jalan-jalan aja gitu. Kira-kira begitulah kondisinya. Iya. Tapi saya tuh merasa gini, karena saya termasuk dalam tim yang pertama berangkat itu bareng dengan Pak Ajik itu. Memang sebelum era itu, sebelum kita berangkat tuh memang semua serba nggak tahu gitu, Pak. Tapi setelah itu tuh informasinya lebih kencang lah, lebih terbuka seperti itu. Magazine keluar, berita Ya. mulai ini ya, terus perubahan situasi ya sekarang semua orang mau pergi tidak pergi aja. Ngomong-ngomong Pak Sugi di sidangnya tuh kenapa tuh? Satu, Ada pasal pidana apa yang pasal dilanggar? pidananya adalah kenapa membawa wartawan Wartawan. Jepang. Wartawan kan disiarkan semua, Pak Mas. Kan itu akan ketahuan dengan grade ikan, harga ikan, breeder ikan gitu. Iya. Sidangnya lama. Lumayan, Pak. Tapi ya sidang antara teman lah, nggak sampai yang wah-wah bagaimana lah. Iya. Termasuk waktu itu saya dengar katanya definisi tategoi, tatesita ya di Iya. Itu memang Masuk keributan itu adalah satu hari Pak Ajik ada keluarin ikan Majalah. sampah. Ah, Ikan ikan sampah. Nah, itu juga saya kena sidang tuh. Jadi berantem yang mereka saya di tengah tuh. Ya itu akhirnya saya bulatin hati 100% tinggalin dari sana balik ke sini gitu. Loh. Jelasin dulu nih ikan sampahnya gimana nih. Iya, jadi Kan jangan sampai nanti bunyinya yang sebelah sana tetangga kita ya, ngimput sampah lagi. Ah. jadi pengertian Pak Ajik ikan sampah itu ikan bok-bokan. kan box-boxan Sampah, dalam box. gitu. Itu kan sampah gitu. Kira-kira begitu sih. Iya. Kan semua ikan masuknya pakai box. Beda cara belinya, Pak. Iya. Bedanya di mana? Isinya satu box isi 100-120 udah pasti ikan sampah lah. Kebanyakan sampah. Definisinya apa tuh ikan sampah? Murah, Murah, Pak. ikan seleksi, bekas seleksi, ikan Ya kalau murah kan belum tentu nyampah. udah pasti nyampah lah. Yang bagusnya kan pasti udah diambil sama mereka. Itu yang seleksi pertama kali. Seleksi, ya. Itu sama nggak dengan yang kemarin diomongin tuh kan udah ada di YouTube-nya tuh siapa? Solaris gitu Iya, kan iya. ya. Itu sama nggak tuh, Pak? Sama. Pokoknya kalau dia udah bisa jual ikan harga 200.000 atau 150.000 rupiah per ekor udah pasti sampah. Kan digedein dulu, kita mana tahu. Ya apa ya? Mau digedein ya karena bahan awalnya disortirnya sudah maksimalnya segitu. Kalaupun dia bagus, ya bagusnya segitu gitu. Nggak bisa bagus dengan ikan yang selection ini bagus, itu pasti bagus. Gitu. Cacat nggak? Bisa banyak kata. Banyak cacat. Iya, ininya hilang, ininya merintin, mulutnya menggap sedikit, posisinya ya agak miring. Ya, Waktu itu dia- kali ya. Nah, iya. Tapi saya pikir saya yang salah pelihara. Saya kasih makan kebanyakan, ikannya Ternyata enggak, masih ada ini ya, masih ada cacat-cacat gitu ya. Ternyata masih ada cacat. Tapi Iya. ikannya cacat tuh, bukan Iya. kita yang nyaranya nggak benar. Ikannya cacat, bahwa ada cacat. Ada kecenderungan untuk nantinya cacatnya makin terlihat gitu, Pak. Mungkin di kecil kita nggak lihat. Karena pengalaman tuh waktu itu juga saya cukup shock gitu, karena ada ikan-ikan yang kecil dengan harga yang terjangkau gitu. Dengan pattern yang luar biasa, Pak. Patternnya bagus. Biasa kita tertarik dari itu. Patternnya Iya. bagus dulu. Gitu kan. Tentu aja kalau kita lihat begitu secara langsung kan kita tertarik ya. Tapi dari segi harga harusnya sudah curiga gitu. Karena itu dijual sangat murah gitu. Nah, untuk penonton Koispedia semua, memang apresiasi koi ini bukan hal yang instan gitu. Kita bisa tahu ikan ini quality, apakah itu disebut tategoi atau tatesita, ini butuh waktu ya. Bukan sesuatu yang kita lihat terus kita bisa kan, nggak begitu ya waktu dia. Waktu belajarnya itu banyak, jadi bukan hal yang singkat. Oke, sebenarnya masih banyak yang ingin saya bicarakan dengan Pak Sugi, dengan Pak Slamet, karena ini topiknya pasti akan panjang dan menarik, tapi supaya episode ini ringkas, nanti akan saya lanjutkan di episode selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Sugi, terima kasih Pak Slamet. Sampai ketemu teman-teman di Koispedia yang Yang awam awam jadi jadi paham.